Alamin. Kali ini kita bisa belajar tentang fikih bab nikah. Disyariatkannya nikah itu berdasarkan beberapa dalil. Salah satunya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Yang artinya bisa dilihat, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Di sini ada kata-kata fankihu, maka nikahilah atau kawinilah. Ayat yang lain, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Yang terdapat pada surat An-Nur ayat 32. Wa ankihu, maka dan kawinilah al-ayyama. Al-ayyama itu menurut kitab fikih manhaji jamak dari ayyim yang bermakna orang yang masih sendirian, atau bahasa sekarang jomblowati dan jomblowan atau jomblower. Itu. Dalil yang ketiga berdasarkan ayat ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Yang intinya hadis ini menjelaskan bahwa siapa saja seorang pemuda yang sudah mampu al-ba'ah, itu dijelaskan dalam fikih manhaji adalah kemampuan untuk berhubungan badan dan mampu biaya, maka nikahilah. Karena dengan nikah itu lebih menjaga pandangan, lebih menjaga farji, dan seterusnya. Ketika tidak mampu, maka dia dianjurkan untuk berpuasa, karena berpuasa bisa menahan syahwat. Itu beberapa dalil, sebenarnya banyak, kami sebutkan 3 saja. Lantas, apa itu nikah? Definisinya, nikah adalah akad yang menjadikan kebolehan berhubungan suami istri dengan menggunakan kata ingkah atau tazwij. Seperti mungkin angkah tuka wazawaz tuka, itu nikah. Lah, hukum nikah itu pada dasarnya boleh. Hukum asalnya boleh. Namun ini bisa berkembang, bisa berubah hukumnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Bisa hukumnya wajib nikah, yaitu bagi orang yang syahwatnya besar. Ketika tidak nikah bisa terjumus pada perzinahan, maka dia hukumnya wajib nikah. Atau haram, yaitu menikah dengan mahram atau menikah dengan orang yang masih dalam masa iddah. Bisa juga sunat, yaitu orang yang sudah mampu, namun ketika tidak nikah juga tidak terjerumus pada perzinahan. Atau hukum yang terakhir yaitu makruh. Apa itu? Kapan hukum nikah bisa dihukum makruh? Ketika menikahi seseorang yang akhlaknya buruk, itu nikahnya hukumnya makruh. Itu hukum-hukum terkait nikah. Lah, semua itu berdasar pada ilat atau kondisi dasar hukumnya yang berbeda-beda. Jadi hukum asalnya mubah atau boleh, tapi bisa berkembang menjadi wajib, haram, sunat, makruh tergantung ilatnya. Seperti kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Selanjutnya, kita harus mengetahui rukun nikah. Apa saja sebenarnya rukun nikah? Yang pertama harus ada calon suami, kedua calon istri, ketiga wali, yang keempat 2 saksi, yang kelima shihad. Lah, masing-masing dari kelimanya juga harus memenuhi kriteria. 1, calon suami itu harus laki-laki. Harus benar-benar laki-laki, tertentu, jelas orangnya. Terus bukan mahram dari calon istri, tidak sedang dalam kondisi ihram, dan tidak mempunyai 4 istri. Itu. Terus calon istri kriterianya seperti apa? 1, perempuan, terus tertentu orangnya jelas, bukan mahram daripada calon suami, tidak sedang dalam kondisi ihram, terus tidak dalam masa iddah, dan bukan istri orang lain. Lah ini.
Sering kita dengar kata mahram dengan muhrim, perlu diketahui kalau mahram itu seseorang yang haram dinikah. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Ya, kita lanjut untuk selanjutnya kriteria wali yang bisa menikahkan itu seperti apa? Itu harus satu laki-laki, muslim, adil. Adil yang dimaksud di sini adalah bukan pelaku dosa besar, bukan pelaku hal-hal yang menjadikan dia fasik. Terus akil dan baligh. Selanjutnya kriteria 2 orang saksi itu harus bisa melihat dan mendengar, dan syaratnya sama tadi dengan wali, yaitu laki-laki, muslim, adil, akik, baligh, dan ada tambahan bisa melihat dan mendengar. Adapun yang terakhir yaitu tentang sihot. Sihot terdiri dari 2 hal, ijab dan qabul. Apa itu ijab dan apa itu qabul? Ijab adalah ucapan wali berupa angkah tuka wa zawajtuka. Atau terjemahnya lah kalau dalam bahasa Arab bisa dicontohkan angkah tuka wa zawajtuka makhtubataka binti bimahriaba. Gitu. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, siapa namanya, terserah, itu contoh. Adapun qabul adalah ungkapan terima dari calon suami. Kalau dalam bahasa Arab kita bisa contohkan qabiltu nikahaha bil mahril mazkur. Atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan saya terima nikahnya siapa namanya, binti siapa, dengan mahar tersebut. Nah, antara ijab dengan qabul itu harus berkesinambungan atau mutasil, tidak boleh dipisah. Itu kriteria-kriteria dari setiap rukun nikah. Selanjutnya, yang perlu kita pahami adalah daftar wali. Siapa saja sebenarnya orang yang berhak menjadi wali nikah. Yang pertama yaitu ayah dari mempelai perempuan, terus kakek, terus saudara sekandung, yaitu sekandung maksudnya ayah ibunya, atau saudara seayah, ayahnya sama, beda ibu, keponakan atau anak dari saudara, paman atau pakde. Atau dalam bahasa Arab ini sebenarnya ngamuha. Ngamuha yaitu kalau kita pahami dalam kitab-kitab fikih maksudnya adalah saudara dari ayah. Itu saudara dari ayah, baik itu kakak ayah maupun adik ayah. Itu. Selanjutnya anak daripada amuha atau anak paman atau pakde tadi. Ketika 1 sampai 7 itu tidak ada, baru wali hakim. Itu urutan daftar wali nikah yang punya hak menikahkan seorang anak perempuan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah mahram. Mahram itu siapa? Mahram adalah seseorang yang haram di nikah. Mahram ada 2, ada mahram mu'abbad, ada mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad maksudnya selamanya dia akan terus menjadi mahram. Kalau mahram ghairu mu'abbad adalah seseorang yang akan jadi mahram pada kondisi tertentu saja. Contoh langsung saja adalah saudari ipar. Misalkan ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan tersebut punya adik perempuan, maka adiknya, adik perempuan atau saudari ipar tersebut menjadi mahram laki-laki tersebut selama dia masih menjadi suami perempuan tadi. Ketika sudah bukan suaminya, katakan seperti cerai, maka lelaki tersebut boleh menikah dengan saudari iparnya. Makanya dinamakan dengan ghairu mu'abbad. Selanjutnya, mahram mu'abbad itu terbagi menjadi 3 hal. Ada mahram bin nasab, karena ada unsur nasab. Ada birod, ada bil musyawarah. Yang pertama, mahram bin nasab itu siapa saja? Yaitu mahram yang
karena ada unsur keluarga. Saya contohkan di sini, satu, ibu dan seterusnya. Ini tentu melihat sudut pandang seorang mempelai pria, gitu ya. Ibu dan seterusnya maksudnya siapa? Ibu, nenek, nenek buyut, dan seterusnya lah. Saudari perempuan, baik adik perempuan maupun kakak perempuan. Terus anak perempuan, dan seterusnya, anak, cucu, buyut, canggah, dan seterusnya. Atau bibi, saudari dari ibu, terus keponakan. Ini mahram binasab. Kalau melihat dari sudut pandang seorang mempelai wanita, tentu ya ayah dan seterusnya, saudara, anak dan seterusnya, paman dan seterusnya, keponakan. Terus mahram birodo. Mahram birodo itu maksudnya mahram karena ada tunggal suson atau saudara sesusuan. Contoh, ada seorang bayi menyusu pada perempuan lain, tetangganya katakan, itu ketika 5 kali susuan, maka dia menjadi mahram birodo. Siapa saja yang masuk dalam kategori mahram birodo? Satu, ibu yang menyusuinya. Yang kedua, anak ibu tersebut, anak ibu yang menyusui, akan menjadi saudara birodo. Lah, adapun poin mahram terakhir, yaitu mahram bil musoharoh, itu ada satu, ibu mertua, dua, anak tiri. Jadi ketika ada seseorang menikah dengan perempuan, perempuan tersebut sudah punya anak perempuan, wanita, lah itu jadi anak tiri, maka jadi mahram bil musoharoh. Atau istri ayah, dalam hal ini ibu tiri, jika ayahnya menikah lagi. Atau istrinya anak, atau dalam bahasa kita menantu. Ini juga termasuk mahram bil musoharoh karena ada unsur pernikahan atau mertua. Lah, hal yang perlu kita pahami, tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sekaligus saudarinya atau sekaligus bibi atau budinya. Jadi tidak boleh, itu poin penting yang perlu kita pahami. Selanjutnya, hal-hal yang terkait dengan nikah. Pertama ada mahar. Mahar adalah suatu harta benda yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Selanjutnya, menyebutkan mahar pada saat akad nikah hukumnya sunnah. Terus walimatul ursh atau hidangan yang disediakan untuk acara nikah itu juga hukumnya sunnah. Lah, adapun menghadiri walimatul urusnya itu hukumnya wajib dengan ketentuan atau dengan syarat jika yang diundang tidak hanya orang kaya dan dalam acara tersebut tidak berubah hal-hal kemaksiatan. Itu menghadiri walimatul urusnya jadi hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.